Sebelumnya, ini kita persilakan dulu sebelum kita tanya jawab kepada Pak Erlangga. Pak Erlangga pribadi ini sepertinya sedang perjalanan ke Madura nih katanya. Apa sudah siap nih, Pak? Iya. Oke, terima Iya, kasih baik. kepada Bang Darlis. Selanjutnya kami persilakan Pak Erlangga dari Universitas Erlangga Surabaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka puasa di Indonesia bagian Barat. Iya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bang Herdi ya. Bang Herdi, Bang Al-Khaidar yang sudah menyelesaikan buku kumpulan tulisan tentang demokrasi dan populisme politik, populisme Islam ini dengan sangat tebal dengan tulisan-tulisan yang sangat bernas. Dan saya pikir ini menjadi suatu sumbangan besar dalam kajian ilmu politik di Indonesia. Nah, langsung saja saya akan mencoba untuk mengurai tentang persoalan populisme Islam di Indonesia dan apa hubungannya dengan gejala yang sekarang sedang terjadi terkait dengan merebaknya yang disebut sebagai global populisme. Artinya bahwa Islamic populisme yang sedang berlangsung di Indonesia ini bukan suatu hal yang unik, bahwa itu berkembang di banyak tempat, bahkan di negara-negara yang fondasi demokrasinya sudah sampai pada demokrasi yang advance. Seperti di UK, populisme itu muncul dalam bentuk Brexit, di Amerika Serikat yang muncul dalam bentuk alt-right, dan kemudian white supremacy dan juga Christian supremacy di sana. Juga di negara-negara yang lain seperti di Amerika Latin terjadi gelombang pergeseran dari populisme kiri menuju populisme kanan. Gejala-gejala yang sama juga merebak di tempat lain di dunia Islam. Nah, sebelum kita melihat tentang bagaimana menempatkan populisme dalam konteks ekonomi politik dan sosial politik yang lebih luas, sehingga kita memahami gejala ini dalam perspektif sociological imagination, maka yang penting untuk dilihat dulu adalah pembacaan tentang apa itu politik populisme secara teoritik, sehingga kita punya pegangan pijakan yang jelas ketika kita bicara tentang populisme sebagai suatu artikulasi politik. Nah, populisme sendiri sebagai suatu artikulasi politik itu pertama adalah suatu kekuatan politik yang membangun klaim tentang merekalah yang mewakili aspirasi rakyat. Jadi merekalah yang menjadi perwakilan atau yang menganggap dirinya mengklaim yang tahu betul dan mampu memperjuangkan artikulasi politik kerakyatan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tersisihkan. Gitu. Nah, artikulasi politik populisme itu bisa ditandai dengan pemahaman dengan definisi siapa yang menjadi bagian dari rakyat dan siapa yang bukan menjadi bagian dari rakyat. Nah, dari situ kemudian artikulasi pertama tentang siapa yang bukan dan siapa yang jadi bagian dari mereka itu dalam pembedaan antara elit dan massa. Jadi artikulasi anti elit. Kedua juga bisa diartikulasikan misalnya dalam perspektif kalangan-kalangan populis yang mengartikulasikan perjuangan mereka dalam arah struktural, mereka kemudian mengartikulasikan yang bukan menjadi bagian dari perjuangan mereka itu adalah kelompok-kelompok yang mereka memiliki kuasa dan melakukan dominasi terhadap aset-aset produktif dan kemakmuran di sektor-sektor sosial ekonomi. Nah, itu yang menjadi artikulasi politik yang dilawan oleh kalangan-kalangan populis yang memperjuangkan dirinya dalam perspektif struktural. Kalau dalam bahasa akademik biasa disebut sebagai leftist populism. Nah, kemudian selain dalam perspektif struktural tadi, maka populisme itu juga bisa dimaknai dalam perspektif right populism atau populisme kanan. Dalam konteks right populism, maka pembedaan antara definisi tentang rakyat atau siapa yang menjadi bagian dari mereka dan siapa yang bukan itu lebih didefinisikan secara antagonisme yang sifatnya kultural. Jadi lebih pada pembedaan definisi yang bercorak, misalnya pembedaan ras, pembedaan agama, pembedaan kultural,
pembedaan-pembedaan yang lain, yang mana kemudian definisi siapa kaum yang dibela dan kaum yang tidak itu dibangun berdasarkan pada pembelahan-pembelahan yang sifatnya kultural. Gitu. Nah, kalau misalnya di Eropa atau di Amerika itu kemudian muncul dalam bentuk anti-imigran, gitu. Misalnya klaim bahwa kalangan kelompok kulit putih itulah yang pemilik sah dari negeri tersebut, gitu, yang disebut sebagai white supremacy. Gitu. Nah, itu adalah artikulasi kanan. Juga misalnya yang perlu kita cermati adalah pembelahan pribumi dan non pribumi. Itu juga adalah bagian dari artikulasi politik populisme kanan. Nah, dalam definisi utama tadi, maka analisis tentang populisme itu bisa dibagi atas 4 artikulasi analisis. Pertama, populisme sebagai suatu diskursif analisis, yang mana mereka menghimpun berbagai macam subjek-subjek politik yang mengalami proses marginalisasi dalam suatu ruang bersama dalam satu bahasa bersama, yang diuraikan misalnya oleh Chantal Mouffe, salah seorang profesor yang kajiannya populisme, itu sebagai perlawanan antara people versus oligarki. Nah, people itu kemudian beragam. People itu dalam pemaknaan orientasi populisme Chantal Mouffe itu bisa mereka yang memperjuangkan agenda kesetaraan gender, mereka yang memperjuangkan agenda kesetaraan ras, mereka yang memperjuangkan agenda misalnya distribusi sosial ekonomi yang lebih merata, mereka yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok subalter dan lain sebagainya. Nah, mereka berartikulasi bersama bahwa yang mereka rumuskan lawan mereka adalah oligarki. Nah, kedua, populisme sebagai perspektif ideasional, sebagai gagasan. Ini banyak diartikulasikan oleh para penulis di Amerika Serikat. Nama salah satunya yang mempopulerkan namanya Cass Mudde. Jadi Cass Mudde ini mengartikulasikan secara ideasional di mana populisme itu dimaknai sebagai suatu pertarungan bagaimana klaim konstruksi tentang elit versus massa terbentuk. Jadi kelompok populisme ini kemudian memperjuangkan agenda-agenda yang menempatkan dirinya sebagai people, sebagai rakyat melawan elit. Pendekatan ketiga itu sifatnya organisasional dan strategi politik. Populisme itu dimaknai sebagai suatu teknik dan strategi politik. Teknik dan strategi politik untuk mendapatkan klaim tentang mereka sebagai perwakilan atau mereka sebagai kelompok politik yang absah yang dianggap bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, keempat juga kemudian yang sebenarnya berhubungan dengan yang pertama lebih analitis dan critical analysis, menekankan pada bahwa populisme itu adalah bersifat suspension of difference. Jadi menunda perbedaan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok kelas-kelas sosial yang berhimpun dalam agenda populisme untuk memperjuangkan ikatan bersama. Nah, itu perspektif teoritiknya. Nah, dalam konteks populisme Islam, maka sebetulnya kalau saya melihat bahwa populisme Islam dan juga di Indonesia, di Turki, di Mesir, di banyak tempat yang lain, di Tunisia yang berhasil dengan cukup baik gitu kan perjuangan populismenya, dan di banyak tempat yang lain tidak bisa dilepaskan dari transformasi sosial yang sedang bekerja di negeri-negeri muslim termasuk Indonesia setidaknya selama 2-3 dekade belakangan ini. Transformasi sosial seperti apakah yang bekerja di negara-negara muslim selama 2-3 dekade ini yang mempengaruhi terbentuknya populisme? Transformasi sosial itu adalah bagaimana kemudian dunia Islam, masyarakat muslim ini merespon perkembangan yang disebut secara ekonomi kita kenal sebagai praktek-praktek ekonomi politik neoliberalisme yang bertemu dengan corak kekuasaan yang berkarakter oligarkis. Itu satu dimensi tentang respon yang bekerja. Kedua, tidak bisa dilepaskan bahwa Indonesia ini berhubungan dengan demokrasi. Demokrasi di Indonesia, seperti juga di banyak tempat yang lain,
ini kehilangan artikulasi ideologisnya. Sehingga kemudian yang terjadi bahwa pertama, proses demokrasi itu hanya kemudian bicara tentang proses-proses demokratis, tapi kemudian partai-partai politik, artikulasi politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kehilangan dimensi yang bisa mendorong, menggerakkan political passion, menggerakkan hasrat politik dari masyarakat, di mana kemudian artikulasi politik ideologis berbasis platform yang berbeda satu sama lain, yang saling bertarung itu tidak ada. Sehingga, kalau tadi dihubungkan pertama, sebagai suatu respon terhadap neoliberalisme di Indonesia dan di masyarakat muslim, dan juga tidak di masyarakat muslim, tapi di banyak tempat yang lain, salah satu indikasi penting dari dampak neoliberalisme adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial semakin kuat, di mana ketimpangan sosial ini, misalnya di Indonesia, 1% orang Indonesia itu menguasai setidaknya 50% dari wealth, dari kemakmuran di Indonesia. 4 orang terkaya di Indonesia itu kemakmurannya itu ekuivalen dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Gitu. Dan data-data seperti ini kemudian memunculkan problem-problem ketimpangan sosial yang akut. Yang problemnya, korbannya itu yang kemudian menjadi persoalan bukan hanya kalangan miskin, tapi konstituen utama dari populisme itu adalah sebetulnya adalah precariat middle class. Jadi kelas menengah rentan. Kelas menengah rentan yang mana mereka ini rentan sekali mengalami proses pemiskinan sosial. Saya buka-buka data 2016 atau 2017 dari BPS misalnya, bahwa terjadi tambahan pemasukan sekitar 50%, sekitar 500 ribu warga itu menjadi miskin yang sebelumnya adalah kelas menengah. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa hal ini, ketimpangan sosial yang kemudian ancaman hidup, terjadi pemiskinan sosial di kalangan kelas menengah, itu bekerja dalam artikulasi politik yang minus ideologi. Mereka ini bekerja dalam suatu ketimpangan sosial dan yang disebut sebagai deprivasi relatif, kalau dalam bahasa sosiologi politik, lemahnya ekspektasi antara harapan gitu, dan kenyataan, itu tidak memiliki saluran kanal politiknya dalam berbagai macam dinamika politik yang bekerja tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka kemudian muncul muncul yang disebut sebagai delegitimasi atau ketidakpercayaan terhadap dinamika politik formal, saluran-saluran politik formal. Gitu. Nah, itulah kemudian yang memunculkan berbagai macam dimensi bagaimana populisme itu hadir dan bekerja dalam banyak ekspresi-ekspresi politik. Nah, dalam konteks ini misalnya, maka pertanyaan, apakah kemudian populisme yang saat ini muncul ini menjadi ancaman atau tidak dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia? Maka jawabannya bisa tidak dan bisa iya. Ada tidak dan ada iyanya. Pertama, bahwa menurut saya ekspresi-ekspresi politik yang kemudian muncul mengedepan dalam konteks politik populisme dalam beberapa hal perlu dievaluasi, memang perlu dikoreksi. Karena apa? Karena kemudian dalam konteks ketika mereka mengartikulasikan klaim tentang rakyat, kalau kemudian dalam perspektif Islam adalah tentang ummah, maka kemudian mereka ekspresi klaim-klaim politik tersebut cenderung kemudian menyisihkan atau kemudian mengabaikan bahwa ada kehadiran kelompok-kelompok lain yang kemudian mereka juga harusnya menjadi bagian dari umat, tapi kemudian tidak dianggap menjadi bagian dari umat. Itu problematis. Dan kedua, kemudian yang saya lihat juga perlu dipertimbangkan, itu bahwa ekspresi politik populisme itu tidak dalam ruang hampa. Dia juga kemudian
muncul dalam persoalan kita melihat laporan lembaga internasional seperti Oxfam tahun 2017 itu bekerja di mana Mohon maaf, suaranya. Dan kedua adalah bekerjanya sistem ekonomi. Mohon maaf, suaranya terputus-putus, Bang Erlangga. Atau mungkin karena lagi di jalan ya? Ya, di jalan dia. Oke, kayaknya juga sudah Ya. hilang terkoneksi. Ya. Oke, terima kasihlah kita ucapkan kepada Bang Erlangga telah menjelaskan begitu banyak teori tentang populisme. Tadi satu saya catat, populisme di Indonesia tidak terlepas dari transformasi sosial terhadap merespon praktek-praktek ekonomi neoliberal, gitu ya. Iya. Dari itulah terjadi ketimpangan sosial, ancaman hidup, dan minus ideologi, sehingga tidak tersalurkan dalam politik formal. Ini menjawab pertanyaan tadi di ruang chat dari Mas Tahta tadi, apa hubungan populisme dan ideologi. Mungkin ini menjelang berbuka puasa untuk wilayah DKI, ada sekitar 30 menit lagi. Untuk term terakhir ini, sebelum kita tanya jawab 1-2 orang nanti, ini ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Erlangga yang sedang perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.